welcome back with us Keira Syabira with Jerry. Di mana guys? Di Pantengin Sarang Heo, tentunya di Pantengin TV. Dan selalu ya kalau kita ngebahas soal perkoreaan itu kayak apalagi nih untuk konsep kita kali ini nih kayak agak dugun-dugun ya Bun ya. Iya. Agak-agak deg-degan. Deg-degan entah kecil atau besar. Apalagi yang kita mau bahas ini nih, kita mau membahas tentang prediksi K-pop. Prediksi K-pop karena ini lumayan lucu dan ya, bikin ketar-ketir juga bikin nggak? ketar-ketir. Iya kan, bikin ketar-ketir terutama buat fans-fansnya gitu kan, karena banyak pro dan kontra juga sih. Betul. Kadang dari fakta-fakta yang terkumpul nih kayak ini yang diomongin sama prediksi K-pop atau sejenisnya ini kayak bener. Tapi ya kalau yang bertolak belakang sama hati pasti akan bilang kayak oh tidak, itu tidak benar, bener gak sih? Betul, iya. Nah sekarang ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang ini aku langsung aja lihat ada di TikTok, ada video di TikTok dan saya men-follow-nya. Ini nih, bacain. Nih, ini langsung ini kita Bacain aja. Oke, jadi rumor yang pertama, Vine sedang mempertimbangkan apakah Dita atau Sudam yang akan debut drama. Ia berpikir jika Dita yang debut drama, pemasaran internasional akan lebih bagus, semakin luas. Ya, menurutmu gimana? Sudam yang cantik ya. Visualnya. Semua cantik sih, tapi dia Sudam visual. Dua-duanya oke sih. Kalau Dita debut sih jadi drama gong sih. Tapi buat di Indonesia doang nggak sih? Kalau di Indonesia? Iya di Indonesia dong. Tapi aku nggak tahu deh kalau Secret Number itu dia kan kita kalau misalnya di grup-grup yang kita stand kan udah tau lah ya. Benar. Aku juga sebenarnya nge-stand Secret Number dalam arti tuh kayak aku suka lagu-lagunya mereka gitu. Tapi aku tidak terlalu mengikuti grupnya sih anyway. Iya sama. Cuman aku nggak tahu nih apakah Dita ini kayak gini deh, kayak kalau di Blackpink ini setahu aku ya, correct me if I'm wrong. Cuman kalau di Blackpink ini kan kayak awal-awal debut nih khususnya ya, kayak Lisa ini kan dia populernya kan lebih kayak di ya mungkin di Southeast Asia gitu ketimbang di mana mungkin di Koreanya sendiri gitu. Nah kalau Dita ini kayak gimana tuh kalau emang dramanya yang nawarinnya dari Korea kan pasti mereka akan milih yang Korea biasanya. Bener iya bener, cuman kita nggak tahu ya, mungkin kita tidak tahu what the future holds kan. Jadi kayak Dita kalau beneran debut drama, maksudnya apalagi peran utama ya. Kalau peran utama pasti gong ya. Gong. Beda dari yang lain sih pasti. Gong, tapi mungkin tidak bisa menutup kemungkinan juga kayaknya di Indonesia ini akan yang lebih terkenal. Maksudnya kita yang akan lebih kayak gitu kan. Cuman nggak tahu entar di luar paling gimana. banyak Iya, ya. Supporter. Kayak ibaratnya kita supporter garda paling depan gitu. Tapi fact-nya adalah kalau di Korea itu ya, ini aku aja nih juga nggak bisa nih asal-asal casting di sana tuh karena harus bener-bener like fasih, like bener-bener kayak native speaker gitu. Kalau di sana tuh kayak Koreanya tuh bener-bener harus bener-bener sefasih itu. Iya. Nggak bisa yang kayak cuman bisa doang tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak ya itu menjadi pertimbangan juga untuk kita bisa main di dramanya atau enggak gitu. Kayak siapa tuh? Yani Kim kan ya? Iya. Kan yang udah dia lama. keren banget tahu. Iya, dia keren banget tahu. Kayak Nicky udah di mana-mana. Parah banget. Dia keren banget. Pertama kali aku nonton dramanya si Yani Kim itu di Voice. Dan Voice itu ini fun fact ya. Jadi Voice itu kan dramanya tentang pembunuhan gitu kan, tentang thriller gitu kan. Awalnya dia dapet ceritanya itu orang Vietnam, cuman karena doi ini orang Indonesia, jadi sutradaranya tuh kayak langsung aja kita masukin budaya Indonesia. Jadi voice itu jadi bener-bener yang ada dialog bahasa Indonesia. Iya itu, iya. yang jadi kayak pakai celurit gitu, kayak celurit bukan sih, celurit itu apa sih? Yang ya, bukan peluit, kayak apa sih? Senjatanya dimasukin di sini, ditiup.
Ya itulah, itu dia pakai senjata itu gitu loh. Mohon maaf kalau celurit yang senjata itu. Iya maaf ya, kan mirip-mirip ya, maaf. Langsung dikasih gambar lagi, gambar celurit di sini tomen. Nah, jadi itu terus aku lihat kayak, gila kok orang Indonesia, wow gitu kan. Terus ternyata aku kepoin, oh ternyata dia orang Bekasi temen-temen yang ada di Korea. Jadi ini harus pakai visa aktor, kalau begitu. Terus kayak oke, kayak keren juga. Makanya semenjak saat itu aku jadi nonton lah drama si Voice itu. Which is gong banget loh. Iya sih, oke sih dia. Nextnya ini di video yang sama. Masih di video yang sama. aespa semakin populer, tetapi kualitas musik mereka tidak akan berkembang. Nah ini gimana nih? Kan kemarin nih Jerry nonton aespa ya, oh Iya. my god, aku kayak nggak bisa waktu itu nonton aespa. Tapi memang aespa ini member-membernya ketika ketemu aslinya memang cakep-cakep. Jadi kayak pasti mereka kan populer. Kayak maksudnya aku yakin banget secara ya mungkin mereka salah satu big three kan. Jadi otomatis pasti akan populer. Urusan musik itu balik lagi ke agensinya teman-teman. Jadi balik tolong lagi. agensinya Jadi ya kayak yang tolong harus. agensinya jangan ngadi-ngadi. Tapi emang comeback terakhir kapan ya? aespa? Spicy kemarin. Oh iya Spicy. Kemarin apa? Tapi baru-baru juga kan? Baru. Tapi aku pernah ngeliat di prediksi yang lain nih, katanya kayak aespa ini bakal dibikin comebacknya tuh bakal sesering mungkin. Setahu aku ya, aku pernah ngeliat salah satu prediksinya. Jadi itu yang akan bikin. Karena comeback yang Spicy itu tuh ini ya, comeback yang Spicy kan itu comeback 2023. Terakhir kali comeback itu 2022, which is 1 tahun. Oh serius? Jadi kayak lama banget. Jadi kayak kalau misalnya prediksi itu betulan akan bikin comeback sering. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bersyukur karena rumor katanya ntar aespa akan comeback lagi di kuarter keempat Apa tuh berarti? tahun ini. Jadi kayak bulan Oktober, November, Desember. Q4. Oke. Jadi dia akan comebacknya di Q4 lagi katanya gitu. Tapi gue sih suka ya. Aku nggak tahu ya kalau mungkin karena bukan berarti gimana ya. Aku bisa dibilang dulu SM stan. Dulu. Tapi lebih kepada ini loh, maksudnya kayak sampai sekarang mungkin juga iya, cuman lebih kepada musik-musiknya mereka yang kalau mereka tuh kayak menyuguhkan suatu karya itu lebih kayak variatif. Lebih kayak misalnya kayak EXO, lagu-lagunya tuh nggak semuanya kayak K-pop, tapi ada juga yang agak akapela, agak Ya, itu sih. yang segala macem, dan selalu easy listening, selalu kayak masuk ke kuping gue gitu. SM tuh pinternya di musiknya tuh itu, cuman masalah strategi marketing ataupun manajemennya sih ya itu di luar dari itu ya. Cuman kalau dari musikalitas mereka tuh masuk gitu, ya kan? Kalau si aespa ini ya musiknya emang nggak semua orang bisa langsung kayak sekali-kali denger langsung suka. Dia mesti emang berkali-kali denger baru suka gitu si aespa ini. Tapi aku suka sih musiknya dia. Jadi aespa emang makin lama makin tipe musik aku juga kali ya, karena modern kali ya, lebih kayak modern banget makanya. Tapi sesuai target market dong, karena kan mereka masih muda-muda banget. Masih muda, makanya konsepnya juga yang lebih ke girls, kekinian, yang lebih kayak sekarang. Mereka konsepnya tuh kalau misalnya lagi di dunia nyata gitu ya, kayak mereka konsepnya benar-benar relatable sama girls yang kayak maksudnya yang kayak benar-benar ciwi-ciwi, cantik gitu. Tapi kalau misalkan uzang-uzang gitu ya. Sama konsepnya juga ada kalau misalnya mereka yang sedang lagi di alam baka gitu kan ceritanya. Itu benar-benar yang kayak menunjukkan sisi teknologi dan macam-macamnya. Which is orang akan melihat itu sebagai sesuatu hal yang keren. Gitu. Tapi ada yang ngejiplak itu dari manajemen lain aespa, tapi kayaknya nggak terlalu boom deh. Ada yang ngejiplak banget. Iya. Apa ya gue lupa deh. Ada aku nggak tahu, tapi yang jelas ya sesuatu yang jiplakan sih kayaknya Kurce ya. Kan kok ada yang bilang juga nih kayak wah awal-awal debut kan aespa dibilangnya kayak ini sama Blackpink nih kayak mau jadi iniannya ini apa KW-nya lah apa, padahal beda banget sih menurut aku. Banget sih. Konsep mereka tuh berbeda banget. Cuman karena berempat aja dan mungkin karena ada yang mirip kan. Iya. Karena Ning katanya dibilang mirip sama Jennie, tapi kayak tetap beda sih cuy, konsepnya beda, musiknya beda sih. Beda. Jadi kayak ya udah kalau berempat ya grup-grup juga menurut aku ya banyak juga ada yang bertujuh, berberapa, tapi ya beda sih dari segi musiknya. Yeah, Which is kalau dibilang mereka tidak akan berkembang sih, I don't think so.
Mereka akan pasti berkembang. Berkembang dan mungkin kan menurut aku ya, aespa ya cukup naik lah, sukses lah untuk di Gen 4 ya kan. Cukup sukses dan cukup oke untuk di Gen 4. Jadi menurut aku sih ya bukan masalah berkembang atau enggaknya, tapi akan stay in that situation. Oh, paham. Dia akan stay famous. Iya. Menurut aku ya. Aespa, ayo semangat. Nextnya adalah Soyeon G-Idol X member EXO collab. Collab apa nih guys? Tapi Soyeon emang keren sih. Maksudnya Soyeon itu kan produser ya, segala lagu di muka bumi ini kayak dia tulis. Oh, iya? Dia keren sih. Jadi kayaknya lebih ke kerjaan dong pastinya. Tapi kalau Soyeon lebih kerjaan. Kan collab. Iya kan bisa aja collab kepada hubungan yang serius. Kayaknya enggak. Kayaknya aku tidak bisa melihat itu. Aku lebih melihat memang collab. Soyeon itu gaya-gayanya cocok untuk collab sama Chanyeol. Iya sih. Karena sesama musisi, rap, ya betul sih. Gitu. Nah, gimana? Jadi kayak aku rasa itu sih yang kayaknya memang mereka cocok berdua lah. ini cocok lah. Bisa entah lah, itu untuk solo album kita nggak ada yang tahu, untuk collab apa kita nggak ada yang tahu. Oh iya, karena kita masih menantikan nih, EXO-L masih menantikan Chanyeol untuk solo album. Betul. Gitu. Karena kayaknya kemarin dari wacana yang diundur-undur terus sama si agensi setan itu. Sabar. Masih wacana. Ya maksudnya kayak bener kan, masih wacana mulu. Yang lebih bete lagi ya Sehun lah. Sampai udah mau wamil, dia sekarang wamil aja dia mana solonya gitu, sampai kayak aku tahu jelas emang udah. Entar dulu, aku tuh tahu banget Sehun tuh kayak berusaha banget untuk kayak mengembangkan kayak solo karier. Iya, sama kualitas nyanyinya dia gitu. Kayak kita tahu misalnya dia bukan main vokal atau apapun itu gitu kan, tapi dia kayak berusaha untuk setidaknya nggak jomplang banget lah sama teman-temannya, dan dia lumayan, teman-temannya juga semuanya member pada bilang emang berkembang juga, vokalnya makin meningkat dan segala macam. Tapi mana solonya? Mana solonya? Oke. Next. Ada sesuatu antara Jennie dan Treasure, mungkin pembuatan lagu, produser atau komposer. Ya kakak Adi sih soal. Iya sih, satu agensi, jadi kayak nggak kaget. Kayak pasti akan dikolabkan. Cuman emang susah ya. Blackpink ini kan mungkin wow sudah besar sekali ya. Kalau collab seperti ini kita nggak tahu bagaimana. Tahu sendiri YG bagaimana kan, teman-teman juga suka. Bagaimana tuh YG? Aku kurang. Blackpink kalau comeback setahun sekali. Ah iya kah? Iya, maksudnya kayak jarak waktunya lama gitu loh. Kayak terus kayak Treasure maksudnya kayak Blackpink ini agak untuk collab ini bisa. Cuman mungkin kalau YG sekarang ya mungkin bisa dipermudah secara ini kan satu agensi. Kalau satu agensi aku yakin segala jalan akan di. Tapi ada rumor nih, aku ngedengar rumor katanya Blackpink gak bakalan perpanjang kontrak. Kamu gimana, itu beneran apa enggak? Jujur ya, no tea no shade ya. Kayak kalau misalnya Blackpink gak memperpanjang kontrak, aku yakin mereka bisa berdiri sendiri. Iya. Kayak mereka udah famous on their own. Blackpink itu sudah sangat besar kayak. Siapa yang nggak kenal Blackpink? Coba kayak kau tanya tetanggamu, bocil-bocil pasti tahu. Minimal satu member lah tahu lah Blackpink, kayak tahu Blackpink itu sebesar itu. Jadi kayak aku yakin kalau misalnya mungkin ya kita tidak tahu kalau misalnya mereka nggak memperpanjang kontrak ya they can do anything, they can survive. They can do anything. Karena katanya kontraknya itu habis tahun 2023. Iya. Which is aku ngedengar dari salah satu Blink juga sih kebetulan. Salah satu asistenku itu dia Blink. Dan dia bilang, ini aku nggak tahu ya, ini rumor-rumornya aja, katanya yang bakal mungkin cabut itu justru Jisoo, karena Jisoo katanya mau fokus di acting. Jisoo sama bisa melihat itu. Lisa mungkin, tapi aku nggak tahu ya, yang lainnya benar apa enggak. Ya, which is kalau misalnya kepisah sih, however ya, itu ya kemungkinan untuk comeback bareng lagi tuh agak-agak minimalis ya, agak-agak minim ya. Sebenarnya gini, aku tuh ya sangat mendukung kalau misalnya seseorang itu keluar dari agensi. Kayak aku nggak apa-apa, you can do your own kalau misalnya itu emang pilihan lu yang terbaik ya go ahead silakan. Lu keluar dari agensi nggak apa-apa dah. Tapi
di satu sisi agak sedih juga karena at the end of the day kita tahu kalau misalkan lu keluar dari agency, comeback grup itu akan gak semudah itu. Iya, betul. Itu sih. Jadi kayak However mungkin ya. contoh EXO kayak banyak banget semua nggak semua umat sih lebay. Kayak rata-rata orang kayak mendukung EXO itu untuk keluar dari agensinya. Which is kayak aku tidak menentang itu, tapi at the end of the day aku juga tahu kalau misalkan EXO keluar dari agensi untuk comeback grup itu akan menjadi susah. Akan susah. Terus namanya juga bisa nggak pakai EXO lagi. Bener. Jadi itu sih sebenarnya yang kayak ya gak apa-apa ya, maksudnya kayak kalau keluar ya emang itu mungkin merasa pilihan mereka kayak ya udah go ahead gitu kan, tapi tetap ada sedikit kayak paham gak sih, kayak ada sedikit kayak setan di belakang kayak ntar comebacknya bakalan susah gitu. Itu sih, itu sih sebenarnya. Tapi ada juga tuh yang berhasil comeback dengan udah terpecah-pecah kayak SNSD kan? Iya, karena SNSD kan gong ya, mereka benar-benar amazing gitu kan. Kenapa tuh? Mereka kan benar-benar koneksinya benar-benar mantep banget. Udah senior juga. Udah senior juga, kayak terus SNSD siapa sih yang nggak tahu gitu kan. Jadi kayak it took them kayak that level kayak sampai mereka kayak bener-bener bondingnya kuat banget, dan aku percaya juga kayak maksudnya grup-grup yang lain juga memiliki bonding yang oke, yang kuat, tapi at the end of the day kita tergantung para membernya sih. Iya, dan juga manajemennya yang lainnya selain daripada misalnya kayak SM yang mereka bijaksana untuk ngatur waktu kayak ya udah ini waktunya mereka untuk fokus di nyanyi gitu, karena kayaknya yang lain itu kayak fokusnya itu nge-handle kayak untuk acting sih. Iya benar. Tiffany tiba-tiba acting kan dia kemarin acting. apa ya? Acting yang dia sama sering banget sih acting sama musical juga. Iya kan? Iya. Padahal waktu sama SM nggak ditonjolin actingnya gitu, karena mungkin dia ngerasa punya bakat juga. Akhirnya dia lebih milih kayak gue kalau di sini gue langsung dapat peran nih, akhirnya dia cabut mungkin. Iya betul. Ya itu terjadi bukan di entertainment Korea aja sih, di Indonesia juga kayak gitu. Iya, Kayak kita, aku dulu tuh pernah di satu manajemen, terus di satu manajemen itu intinya memfokuskan aku untuk ke acting, sedangkan aku baru kontrak sama label. Nah terus ditanya, kamu mau acting apa mau nyanyi? Ya pengen dua-duanya gitu, ya nggak bisa, harus pilih salah satu dulu gitu karena untuk menginikan. Akhirnya aku cabut dari manajemen itu karena menurut aku juga nggak bersinergi, karena dia nggak nge-support aku di pendidikan juga jadinya. Karena kan dia fokusnya kayak lu harus ikutan kayak kelas acting yang bikin lu kayak akan stay di situ, kayak gue masuk dorm tiba-tiba gitu, jadinya kayak yang bener-bener ini banget lah, ketat di per-actingannya gitu. Tapi ya which is good, tapi kalau lu mau fokus di acting, kalau punya pilihan lain ya akan jadi kontroversi gitu. Nextnya adalah seorang idol wanita tidak sengaja mengirim video Jeno dan Jaemin tentang seksualisasi di grup apa ini? Grup 001 mereka, maksudnya? Seorang idol wanita tidak sengaja mengirim video Jeno dan Jaemin. Jeno dan Jaemin tentang ini apa? Bentar, kita pikir ya. Bentar ya. Seorang idol wanita tidak sengaja. By the way, kita ngebaca ini lucu-lucuan aja ya. Jangan dianggap serius ya, guys. Ini bukan serius ya. Ini tahu-taunya tiba-tiba langsung kita langsung kayak kok percaya, bukan percaya setan. Ini kayak kita cuman serius apa, kita cuman bercanda-bercanda aja, lucu-lucu aja. Iya. Nah ini kan lo yang ngasih jadi kayaknya ada seorang cewek ngirim ke grup 001, which is kayak 001 tuh kayaknya grup line 2001 untuk cewek-cewek. Terus ngirim video si Jeno Jaemin ini ke sini, ke grup ini. Ini rumor ya guys ya. Ini kayak ini ya kalau mau percaya ya silakan, kalau enggak juga ya video terserah Jeno ya. dan Jaemin. Next. Enggak dong, bahas dulu dong. Next. Bahas dulu ya, Anda kenapa takut? Anda bahas dulu dong. Ih, masalahnya ini. Nggak apa-apa, bahas aja. Emang Jeno sama Jaemin pernah ada gosip-gosip sesuatu yang kayak mungkin, maaf ya, kayak bisex atau apa nggak sih? Ada nggak? Fans-fansnya sih. Atau ada yang kayak nge-shipperin mereka? Ada lah, pasti ada lah. Tiap grup ada gak sih? Kayak si Chanyeol sama Baekhyun. Iya. Digosipin gitu. Iya, ada kan yang kayak begitu-begitu. Ada lah, pasti tiap grup ada. Kalau lu ngerasa nggak ada, berarti lu belum normal. Lu belum masuk ke dalam perkepopan tengah. Nah, kayak Cila. Nggak, maksudnya kayak di tiap grup kan pasti ada lah. Kalian pasti
mata kalian sudah terbuka lebar kan, kayak tentang ship ini gitu. Shippernya ya, bukan berarti merekanya kayak gitu Shipper. ya. Kayak Jadi ini shippernya yang ya maksudnya hak mereka juga sih, kayak mau nge-shipperin sama siapa, tapi ya kalau pandangan aku ya, kalau nge-shipperin itu ya asalkan tidak merugikan, tidak berlebihan. Jangan sampai membuat tidak nyaman si artisnya, kayak iya benar. Sering terjadi juga sih kalau yang, karena aku EXO-L, jadi yang aku pernah kealamin itu eranya di mana Sejong itu di-shipperin sama Kim Sejong, di-shipperin sama Sehun, yang sampai yang mungkin yang nggak setuju dengan shipper itu akhirnya jadi nge-hate Sejong dan keluarganya, sampai ibunya juga di DM dan segala macam, sampai akhirnya si itu Sejong sih. iya bikin pernyataan kayak kita tuh gak ada apa-apa kok, gini-gini segala macam, kalian tenang aja. Tapi kayak yang gue tertekan, dalam arti bukan berarti mereka ada apa-apa, tapi kayak lebih ke kayak lu begituin keluarga gue, keluarganya sih, kayak lu nggak jelas gitu, lu sampai nge-DM keluarganya tuh lu nggak jelas. Iya, itu kayak keterlaluan kayak sih. Lu keterlaluan, kayak lu bakalan sama Sehun aja. Next. Oke, next. Aduh, heboh. Apa nih? Jeng. Lama. Media Jepang akan berbicara tentang hubungan Sana Twice. Oh, yang speak up media Jepang. Ya karena dia dari sana ya. Sih, karena Jepang. Twice kan gede ya di Jepang. Terus juga emang personil member yang dari Jepang kan dia? Iya, member dari Jepang. Jadi kayak ya bisa aja. Ini bisa aja. Bisa aja. Tidak menutup kemungkinan karena kan dia orang Jepang. Dia juga Twice juga besar di Jepang. Jadi tapi aku penasaran deh. Nah, kalau misalnya ini media di luar Korea mau kayak nge-spill kayak hubungan para K-pop idol ini kan, ya maksudnya itu kan media di luar Korea. Apakah harus ada persetujuan manajemen dulu nggak sih menurut lo? Kayaknya orang kalau nge-spill aja nggak sih? Ya kan kayak kalau. Tapi kan kayak kalau di sana kan kayak dispatch katanya kayak kalau mau nge-spill kayak harus ada agreement dulu atau ada kayak persetujuan dari manajemen baru kayak oke, bisa dispatch tuh sekarang kurang up to date ya, kurang spicy. Nggak, jujur li ya. Kayak kan ada dua orang ya di dunia per-K-popan ini, kan ada dua orang. Kan tiap kali 1 Januari tiap mau tahun 2021, 2021, 2022, 2023 pasti kan kayak nungguin 1 Januari siapa couple yang bakal di-spill sama dispatch. Aku tuh salah satu orang yang nungguin. Karena gini ya, kayak bukan kayak embel-embel yang kayak apa, gimana sih, kayak hargai privasi mereka ya. Iya, tapi ini jujur li aja ya, emang sebenarnya aku penasaran kayak siapa sih pacaran sama siapa sih, pacaran sama siapa, kayak kalau nungguin sampai mereka yang open ya, which is kayak bagus juga kalau misalnya yang kayak mereka yang kayak udah pada tuir nggak sih? Udah pada tuir itu kayak sampai gue ubanan baru di spill itu sampai mereka kayak kayaknya keseringannya sekarang gini sih, rata-rata mungkin K-pop idol itu langsung kayak gue nikah gitu. Iya. Udah bukan kayak gue ada hubungan sama si A, kayak sekarang kayak karena ngeri-ngeri juga. Ngeri-ngeri mereka bakal, si pasangannya itu bakal di-hate dan bakal dihujat segala macam. Dan lagi juga ya kayak siapa tuh ya? Yang berdua Changmin ya? Changmin kan udah nikah kan? Udah nikah juga, kayaknya nggak tahu deh siapa istrinya. Iya, ditutupin juga deh. Karena kan, ya Chen juga, karena Chen kan EXO. apa? Dari yang maksudnya kalangan bukan artis gitu kan, yang bukan di entertainment industry, which is itu bagus sih, maksud aku kayak. Tapi menurut aku keren juga sih, mereka bisa nutupin kayak sampai serapet itu. However katanya Saseng, tahu nih istrinya Chen siapa segala macem, terus dia share kontak dan segala macem. Tapi tetap aja emang kan kalau Sasengnya nge-spill, Sasengnya tolol. Iya. Kalau nge-spill dia tolol, mau cari mati. Kayak langsung suaminya loh. Maksudnya kayak langsung Changminnya loh, yang kayak setan gitu. Kan langsung ini, langsung dianya berhadapan, yang bisa diperkarakan juga. Iya sih, cuman maksud aku kayak rapat banget ya, bisa se-safe itu ya. Dapet sih. Nah ini kan yang jadi masalah nih kalau misalnya mereka berhubungannya sama yang idol lagi atau nggak sama artis. Justru kan kayak susah untuk ditutup dong. Iya. Mau nggak mau kan jadi konsumsi publik, kayak orang-orang pasti kayak ini siapa? Taeyang ya? Taeyang sama Big Bang. Iya. Ini kan? Yang kan however nikah. Kan dia model kan? Iya. Jadi kan memang pasti akan publish. Iya. Tapi
so sweet nggak sih? Kalau menurut gue Iya. tuh kayak dibikinin lagu lah. Iya, Itu malah jadi kayak so sweet iya. banget. Kenapa sih? Terus dia udah lama juga kan, maksudnya kayak Iya. udah dari ketika saya masih bocil kayaknya dia sudah kayak sudah jatuh cinta dan Iya. langsung kayak jadi Langsung nikah jadi. gitu. Dan itu menurut aku sih kayak kenapa kita kenapa enggak K-pop idol tuh kayak bisa kayak gitu loh. Nah, Kenapa gitu. Next. Apa nih? grup dari perusahaan kecil akan kehilangan member. Nggak kaget. Nggak kaget. Maksudnya nggak kaget kayak perusahaan besar aja kehilangan member, apalagi perusahaan kecil. Tapi kalau aku mikirnya pada saat baca berita ini, line ini, aku langsung kayak Tertuju siapa? tertuju sih enggak, cuman lebih kepada kayak ini pasti mungkin di perusahaan kecil itu ada yang potensial diambil sama perusahaan besar. Aku langsung pikirannya ke situ deh. Oh, Kayak misalnya bisa kayak juga. let's say siapa lah, misalnya grup siapa, wah ini kayak membernya ini menonjol, cantik, kayak ya suka jadi incaran-incaran perusahaan besar untuk next-nya mungkin akan didebutkan di perusahaan tersebut sih. Tuh. Gitu. Karena menurut aku kayak ya gini, kalau perusahaan kecil tidak berkembang ya kasihan juga. Kasihan juga. Mau perusahaan kecil atau besar sih. Misalnya talent-talentnya itu kasihan juga. Iya, pastinya akan mengundurkan diri secara Benar, cantik gitu loh. iya. Pastinya gitu. Kalau mengundurkan diri secara cantik tuh yang ini nggak sih yang kayak yaudah kontrak kelar gue bubar ya. Iya. Gue mundur ya. Gue mundur ya, gue Boleh nggak Neng? perpanjang ya. Gitu. Itu yang cantik. Kalau yang nggak cantik sih, bukan cantik sih, apa yang agak sedikit ekstrim ya. Yang ekstrim kan yang kayak gue cabut sekarang juga. Kayak bye. Besok nggak gitu. debut, besok nggak comeback, Ya, bye. Bye. Oke, Next. next-nya. Gagal fokus ya sama Winter. Chaeryeong Itzy menyukai salah satu member Stray Kids. Ya, kalau satu agency mah nggak kaget. Kita nggak tahu ya ini benar atau nggak. Balik lagi kepala netizen setan yang kayak komplain. Nggak, kadang harus diingetin gitu loh. Karena kalau nggak bakal komen-komennya. Iya, kalau nggak kayak, ih masa percaya rumah-rumah ya kita abis Bapaknya ini juga suka- gua akan lupa anjir. Nggak, lu suka baca komen-komen ya? Enggak sih. Oh, Kayak sekarang aku Oh belajar. dulu. Sekarang maksudnya kalau dulu lihat komen yang kelihatan aja. Kalau sekarang sih kayak sorry banget aku nggak baca komen karena Bye, kalau nih. kayak yang kelihatan sama aku aja akan gue balas. Kalau enggak ya bye. Tapi kalau menurut kamu siapa? Kalau kayak tebak-tebakan nih siapa? Member Stray Kids sih. Member Stray Kids tuh ada siapa aja ya? Changbin, Felix, Lino. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Coba lihat foto aku. Changbin, Felix, Lino, Bang Chan, Kayaknya Bang Chan deh. IN. Kayaknya aku pernah denger deh Bang Chan, tapi nggak tahu ya. Kayaknya sering ada di rumors. Coba mau lihat kak apa member Stray Kids? Member Stray Kids siapa aja? Member. Oh iya Hyunjin, Felix, Bang Chan, Lino, IN, Changbin, Han Han Ji Sung, Kim Sungmin. Sungmin. Wujin udah keluar. Oh, oke. Berarti tinggal 7 ya? Tinggal 8. Oh, tinggal 8. Yang cocok Siapa? sama Chaeryeong siapa ya? Tapi kayak aku sering ngedengar gosip-gosip Bang Chan sih, tapi nggak tahu ya. Kayak sering aja sih, kayak di prediksi tuh kayak Bang Bang Chan. Chan gitu kayak. Aku kan nggak terlalu ngikutin juga Iya. ya, tapi kayak sering muncul sih. Gitu. Tapi member Stray Kids pada cakep. Iya ya? Chaeryeong juga oke, jadi kayak charming ya. sama siapa aja setuju. Yorobun. Ih seru banget ya. Seru ya kalau udah Seru ya. Ini begini kayak- prediksi cowok-cowok. Menurut aku seru deh. Yorobun, kalau misalnya kalian ada ide-ide atau apa yang kayaknya pengen dibahas nih di perbincangan kita, Iya. atau kalian punya tahu gosip-gosip sesuatu yang hot, yang terupdate, kalian bisa terupdate. komen di bawah loh. Jangan lupa di-subscribe juga, bener nggak? Bener, Dan jangan di-like lupa. dan di-share juga. Bener. Gitu. So, thank you so much buat Yorobun yang udah nontonin kita berdua di Pantengin Sarang Heo, di Pantengin TV. Jangan lupa saksikan setiap Hari Selasa dan Sabtu. Jam 7 malam. hanya di Pantengin TV. Aku Kira Syabira dan juga Cherry. Dadah. Pamit, bye. Bye. Annyeong.